Di jalan antara Karawang dan Cikampek, ada pemandangan yang berulang setiap beberapa ratus meter. Sepetak sawah, lalu tembok gudang. Sepetak sawah lagi, lalu pabrik. Lalu sawah yang tinggal separuh, dengan patok kayu di tengahnya, dan spanduk yang menyebutkan nama kawasan industri beserta nomor telepon pemasarannya. Petak-petak itu tidak hilang sekaligus. Mereka hilang satu persatu. Dan setiap petak punya ceritanya sendiri. Ada yang dijual karena anaknya butuh biaya sekolah. Ada yang dijual karena harganya sudah terlalu tinggi untuk ditolak. Ada yang dijual karena sawah di sebelahnya sudah lebih dulu menjadi gudang dan saluran airnya ikut terputus. Tanah di situ termasuk yang paling subur di Asia Tenggara. Ia dibentuk oleh abu gunung api selama ribuan tahun dan ia bisa memberi 2-3 kali panen dalam setahun. Dan di atas tanah seperti itulah kita membangun gudang. Untuk mengerti kenapa hal semacam ini terjadi justru di sini, dan bukan di tempat lain yang tanahnya jauh lebih luas, kita perlu melihat sebuah angka yang sudah sering disebut, tetapi jarang benar-benar ditimbang. Sekitar 56% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Luas Jawa sekitar 7% dari daratan Indonesia. Bersama ruang makro, mari kita memahami kenapa setengah Indonesia berdesakan di 7% tanahnya. Angka itu perlu dipecah supaya terasa. Kepadatan Jawa sudah melewati 1.200 jiwa per kilometer persegi. Kalimantan sekitar 30. Papua lebih rendah lagi. Artinya, di satu petak tanah yang sama, Jawa menampung sekitar 40 kali lebih banyak orang daripada Kalimantan. Padahal Kalimantan luasnya sekitar 4 kali Jawa. Papua hampir seluas Jerman. Sumatera membentang ribuan kilometer. Ketiganya punya tanah, sungai, dan pantai dalam jumlah yang jauh lebih besar. Perbedaan itu terasa di hal-hal yang sangat biasa. Di Jawa, perjalanan darat dari satu kota ke kota berikutnya sering terasa seperti melewati satu kota yang tidak pernah benar-benar berhenti. Rumah, ruko, gudang, pabrik, sawah sisa, lalu rumah lagi. Di sebagian Kalimantan dan Papua, jarak antara satu permukiman dan permukiman berikutnya masih diukur dengan jam, bukan menit. Penjelasan yang paling gampang biasanya muncul lebih dulu. Jakarta ibu kotanya, jadi orang berkumpul di sana. Industrinya sudah telanjur di Jawa, jadi pekerjaannya juga di Jawa. Pembangunannya memang Jawa sentris sejak dulu. Ketiganya benar. Ketiganya juga menjelaskan bagian yang paling akhir dari cerita ini, dan justru melewatkan bagiannya yang paling menentukan. Sebab kepadatan Jawa sudah ada sebelum ada Jakarta sebagai ibu kota negara. Ia sudah ada sebelum pabrik bibert berdiri, sebelum rel kereta pertama dipasang, bahkan sebelum Belanda benar-benar menguasai pulau itu. Ketika pemerintah Hindia Belanda mulai menghitung penduduknya secara sistematis pada abad ke-19, polanya sudah terbentuk dan sudah mencolok. Artinya pertanyaannya perlu diganti. Bukan kenapa pembangunan berpusat di Jawa, melainkan kenapa Jawa sudah ramai lebih dulu, sehingga pembangunan datang ke sana dan bukan ke tempat lain. Untuk menjawab itu, kita harus mundur sangat jauh. Bukan ke masa kolonial, bukan juga ke masa kerajaan, melainkan ke masa ketika belum ada satupun kerajaan di kepulauan ini, dan yang menentukan tempat orang menetap hanyalah keadaan tanahnya. Pulau Jawa duduk di atas pertemuan dua lempeng bumi, lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Tekanan di antara keduanya melahirkan barisan gunung api yang membentang hampir tanpa putus dari ujung barat sampai ujung timur pulau. Barisan gunung itu berbahaya dan bahayanya nyata, tetapi ia juga bekerja sebagai sesuatu yang lain. Setiap kali gunung api meletus, ia melemparkan abu ke wilayah yang luas di sekitarnya. Abu itu mengandung fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium, yaitu unsur-unsur yang justru dibutuhkan tanaman. Abu tersebut kemudian melapuk dan bercampur dengan tanah yang sudah ada. Sekali letusan tidak banyak berarti, tetapi barisan gunung itu sudah bekerja selama ratusan ribu tahun, berulang-ulang di pulau yang sama. Endapan yang menumpuk selama itulah yang membentuk tanah Jawa seperti sekarang. Ahli geografi Jared Diamond dalam bukunya Guns, Germs, and Steel menjelaskan bahwa wilayah dengan tanah subur cenderung lebih cepat mengembangkan pertanian menetap, sebab tanah semacam itu sanggup menghasilkan pangan dalam jumlah besar secara berkelanjutan. Kerangka Diamond ditulis untuk menjelaskan perbedaan antar benua, dan bukan untuk menjelaskan satu pulau di Nusantara. Namun bagian yang paling dasar dari penjelasannya berlaku juga di sini. Meski begitu,
Tanah subur saja belum cukup, padi menuntut air, dan menuntutnya dalam jumlah besar serta dalam waktu yang tepat. Disinilah keunggulan Jawa yang kedua bekerja. Curah hujan di sebagian besar wilayahnya berkisar antara 1.500 sampai lebih dari 3.000 mm setahun, dan musimnya datang cukup teratur. Menurut data BMKG, gabungan antara curah hujan dan suhu tropis itulah yang memungkinkan penanaman berlangsung hampir sepanjang tahun. Keunggulan yang ketiga terletak pada bentuk pulaunya. Pegunungan membelah bagian tengah Jawa dari barat ke timur, dan pegunungan itu menjadi daerah tangkapan air bagi ratusan sungai yang mengalir turun ke dataran rendah di kedua sisinya. Sungai-sungai Jawa tidak panjang, ia kalah jauh dari Kapuas di Kalimantan atau Mamberamo di Papua. Tetapi jumlahnya banyak, jaraknya berdekatan, dan yang terpenting, semuanya mengalir menurun dari lereng ke dataran. Air yang mengalir menurun bisa dibelokkan tanpa mesin. Cukup dengan saluran tanah, bendung sederhana, dan pembagian giliran. Artinya, sebuah desa di Jawa bisa membangun irigasinya sendiri dengan tenaga dan bahan yang ada di desa itu juga, tanpa menunggu siapapun dari luar. Gabungan ketiganya menghasilkan satu hal, yaitu sawah beririgasi. Dan sawah beririgasi bekerja dengan cara yang sangat berbeda dari ladang. Antropolog Clifford Geertz dalam bukunya Agricultural Involution menjelaskan bahwa padi sawah menghasilkan pangan jauh lebih banyak pada luas lahan yang sama dibandingkan kebanyakan sistem pertanian lain di kawasan tropis. Selain itu, sawah dapat ditanami terus dari musim ke musim tanpa perlu membuka hutan baru selama air dan kesuburannya terjaga. Kalimat terakhir itu yang paling menentukan, dan sebaiknya kita pelan-pelan di situ. Pada sistem ladang, sebuah keluarga membuka lahan, menanam beberapa musim, lalu pindah ketika kesuburannya menurun. Lahan yang ditinggalkan butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih. Karena itu, satu keluarga sebenarnya membutuhkan lahan beberapa kali lipat lebih luas daripada yang ia tanami pada satu waktu. Pada sawah beririgasi, lahan yang sama ditanami terus-menerus. Air yang mengalir membawa hara baru setiap musim, dan tanahnya tidak perlu diistirahatkan. Artinya, sawah tidak sekedar menghasilkan lebih banyak beras, ia juga memungkinkan orang berhenti berpindah. Dan begitu orang berhenti berpindah, semuanya berubah. Rumah dibangun lebih permanen, anak tumbuh di desa tempat orang tuanya tumbuh, batas tanah dihafal turun-temurun. Desa yang sama berdiri di tempat yang sama selama beberapa generasi, dan jumlah orangnya bertambah. Dari situ berjalanlah sebuah putaran yang perlu kita ikuti sampai selesai, sebab seluruh sisa cerita ini hanyalah pengulangan putaran tersebut dalam bentuk yang makin besar. Sawah menghasilkan surplus beras. Surplus memungkinkan lebih banyak orang hidup di tempat yang sama. Lebih banyak orang berarti lebih banyak tenaga untuk menggali saluran, membuka sawah baru, dan merawat yang lama. Sawah bertambah, surplusnya bertambah, dan orangnya bertambah lagi. Setiap putaran memperkuat putaran berikutnya. Tidak ada yang merancangnya, dan tidak ada satu generasi pun yang menyadarinya sedang berjalan. Keadaan semacam itu tidak tumbuh merata di Nusantara, dan alasannya juga terletak pada tanahnya. Sebagian besar Kalimantan adalah hutan hujan tropis yang berdiri di atas tanah tua, hasil pelapukan jutaan tahun. Di hutan seperti itu, sebagian besar hara justru tersimpan pada pepohonan dan tumbuhannya, bukan di dalam tanah. Ketika hutannya dibuka, hara yang ada di permukaan cepat habis terpakai, dan tidak ada abu gunung api yang datang menggantinya. Karena itu, pertanian menetap dalam skala luas, lebih sulit bertahan di sana, dan perladangan berpindah justru lebih masuk akal secara teknis. Papua menghadapi hambatan yang berbeda. Pegunungannya tinggi, lembahnya terpisah-pisah, dan jarak antar kawasan sulit ditempuh. Beberapa komunitas di sana membangun sistem pertanian yang sangat maju, terutama di lembah Baliem. Tetapi kemajuan itu berkembang di dalam ruang-ruang yang terpisah satu sama lain, dan putaran tadi tidak pernah menyambung menjadi satu wilayah yang besar. Sulawesi terpecah oleh pegunungan menjadi beberapa kawasan ekologis yang berbeda, sehingga permukimannya berkembang lebih tersebar. Perlu ditambahkan satu hal, supaya cerita ini tidak berubah menjadi penjelasan yang terlalu mudah. Alam hanya menawarkan peluang, dan peluang bukan penentu tunggal. Banyak wilayah di dunia punya tanah subur, tanpa pernah menjadi pusat penduduk yang besar. Sebaliknya, ada masyarakat yang membangun peradaban maju di lingkungan yang jauh lebih keras. Yang membedakan Jawa adalah bahwa peluang tadi diubah menjadi sesuatu yang diurus bersama-sama. Mengalirkan air ke ratusan petak sawah menuntut kesepakatan tentang siapa mendapat air lebih dulu dan siapa menunggu. Membangun bendung menuntut orang yang mengatur giliran kerja, menjaga saluran sepanjang beberapa kilometer,
menuntut lembaga yang umurnya lebih panjang daripada umur orang yang membuatnya. Dari kebutuhan sehari-hari semacam itulah tumbuh organisasi yang makin lama makin rumit. Dan dari organisasi itulah kelak lahir kerajaan-kerajaan agraris. Mataram kuno berdiri sekitar abad ke-8 di Jawa Tengah. Prasasti-prasasti dari masa itu memperlihatkan bahwa pertaniannya sudah menjadi tulang punggung perekonomian kerajaan. Banyak diantaranya mencatat pemberian status sima, yaitu tanah yang dibebaskan dari pajak untuk membiayai bangunan suci atau keperluan tertentu. Sejarawan MC Rickleff dalam bukunya A History of Modern Indonesia, sin C 1200, menjelaskan bahwa pemberian tanah semacam itu hanya mungkin dilakukan oleh kerajaan yang sudah sanggup mengukur, mengelola, dan menarik surplus pertanian dari masyarakatnya. Ada hal yang tersembunyi di balik keterangan itu. Untuk membebaskan sebidang tanah dari pajak, sebuah kerajaan harus lebih dulu tahu tanah mana yang kena pajak, berapa luasnya, siapa yang menggarapnya, dan berapa hasilnya. Dengan kata lain, prasasti Sima bukan hanya catatan keagamaan. Ia bukti bahwa pada abad ke-8 sudah ada pencatatan tanah di Jawa. Kemampuan mengelola surplus itu membawa akibat yang jauh melampaui urusan sawah. Ketika pangan berlebih, sebagian orang tidak perlu lagi menghabiskan seluruh harinya untuk menghasilkan makanan. Mereka bisa menjadi pemahat batu, pandai besi, pembuat gerabah, pedagang, atau pegawai kerajaan. Jejaknya masih bisa kita datangi sampai hari ini. Borobudur dan Prambanan dibangun pada abad ke-8 sampai ke-9, melibatkan puluhan ribu pekerja selama bertahun-tahun. Arkeolog John Miksik dalam kajian-kajiannya mengenai Jawa kuno menilai bahwa monumen sebesar itu mencerminkan tingkat organisasi sosial yang sudah sangat maju. Yang paling menentukan dari Borobudur sebenarnya bukan batunya. Puluhan ribu orang yang mengangkut dan memahak batu itu tidak menanam padi selama mereka bekerja, dan mereka tetap makan setiap hari selama bertahun-tahun. Beras yang mereka makan datang dari sawah orang lain, diangkut lewat jalan yang diatur orang lain, dan dibagikan menurut catatan yang disimpan orang lain lagi. Artinya, monumen itu adalah bukti fisik bahwa putaran tadi sudah berjalan cukup lama dan cukup besar. Memasuki abad ke-11 sampai ke-13, pusat kekuasaan bergeser ke Jawa Timur. Kediri dan kemudian Singasari tumbuh di kawasan yang sama-sama punya dataran subur di sekitar aliran Sungai Brantas. Brantas menambahkan, satu hal yang belum dimiliki Jawa Tengah dalam kadar yang sama. Selain mengairi sawah, sungai itu juga bisa dilayari, sehingga pedalaman tersambung langsung dengan pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara. Hasil bumi, kayu, rempah dari wilayah lain, dan barang kerajinan bisa bergerak menuju laut tanpa harus diangkut orang sepanjang jalan darat. Sejak titik itu, surplus beras tidak lagi hanya menghidupi kerajaan. Ia mulai ditukar. Sejarawan Anthony Reid dalam bukunya Southeast Asia in the Age of Commerce menuliskan bahwa sejak akhir milenium pertama Masehi, perdagangan di Asia Tenggara meningkat pesat, dan Jawa termasuk wilayah yang memperoleh manfaat besar dari jaringan tersebut. Puncaknya datang pada masa Majapahit di abad ke-14. Sebagian klaim mengenai luas kekuasaannya masih diperdebatkan para sejarawan, tetapi hampir semua penelitian sepakat pada satu hal, yaitu bahwa kerajaan ini sanggup mengelola sumber daya dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada pendahulunya. Dan kekuatan Majapahit tidak terutama datang dari laut. Basisnya tetap berada di pedalaman Jawa Timur, yang menghasilkan beras dalam jumlah besar. Surplus itulah yang membiayai birokrasinya, pasukannya, dan perdagangannya antar pulau. Sampai di sini kita bisa berhenti sebentar dan melihat apa yang sudah terjadi. Selama beberapa abad, Jawa mengulang putaran yang sama berkali-kali. Sawah, surplus, orang, lembaga, sawah lagi. Sementara itu di banyak wilayah Nusantara lain, permukiman masih tersebar mengikuti keadaan alamnya masing-masing. Karena itu, ketika kapal-kapal dagang Eropa mulai masuk ke perairan Nusantara pada akhir abad ke-16, mereka tidak menemukan pulau kosong yang menunggu dibangun. Mereka menemukan wilayah yang sudah punya pertanian mapan, jaringan dagang yang luas, dan penduduk yang jauh lebih banyak daripada hampir semua pulau lain. Keadaan itu yang kemudian menentukan pilihan mereka. Ketika Belanda memperluas pengaruhnya pada awal abad ke-17, sebenarnya mereka punya banyak pilihan tempat. Sumatera duduk di jalur Selat Malaka. Maluku adalah sumber rempah dunia. Kalimantan punya sungai-sungai besar yang menembus jauh ke pedalaman. Mereka memilih Jawa. Langkah pertamanya terjadi pada 1619, ketika Jan Pieterszoon Koen merebut Jayakarta dan mendirikan Batavia di sana. Letaknya strategis,
di jalur pelayaran yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Jawa, dan dari sana perdagangan antar pulau bisa diawasi, sekaligus jalur menuju Malaka, dan Kepulauan Rempah bisa dijaga. Sejarawan Leonard Blusse dalam bukunya Visible Cities menjelaskan bahwa Batavia sejak awal memang dirancang sebagai pusat komando dan bukan sekedar pelabuhan dagang. Alasan memilih Jawa pada tahap ini masih soal letak. Alasan bertahan di Jawa pada tahap berikutnya berubah menjadi soal orang. Setelah VOC dibubarkan pada 1799 dan Hindia Belanda berada langsung di bawah pemerintah Belanda, perhatian bergeser dari rempah ke tanah dan tenaga kerja. Dan tenaga kerja dalam jumlah besar yang sudah terbiasa bekerja di sawah teratur dan sudah tersusun dalam desa-desa yang punya kepala dan pencatatan hanya tersedia dalam kadar itu di Jawa. Perubahan terbesar datang setelah Perang Jawa berakhir pada 1830. Perang 5 tahun itu menguras kas Belanda dan meninggalkan utang yang sangat besar. Untuk menutupnya, Gubernur Jenderal Johannes van den Bos memperkenalkan kultur stelsel atau tanam paksa. Sebagian lahan dan tenaga kerja desa dialihkan untuk menanam kopi, gula, nila, teh, dan tembakau. Lalu hasilnya dikirim ke Eropa lewat pelabuhan-pelabuhan di Jawa. Sejarawan Robert Elson dalam bukunya Village Java Under the Cultivation System menunjukkan bahwa sistem ini menghubungkan hampir seluruh desa di Jawa dengan pasar internasional. Desa yang sebelumnya menanam terutama untuk kebutuhannya sendiri, berubah menjadi bagian paling bawah dari sebuah rantai yang berujung di pelabuhan Eropa. Ongkosnya ditanggung orang-orang di desa itu. Edward Douwes Dekker yang menulis dengan nama Multatuli menggambarkan dalam novelnya Max Havelaar bagaimana beban kerja yang berat, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat setempat, dan kewajiban menyerahkan hasil panen membuat banyak petani kehilangan kendali atas hidup mereka sendiri. Sejarawan Cornelis Vasseur juga mencatat bahwa keberhasilan keuangan tanam paksa bagi Belanda dibayar dengan tekanan besar terhadap masyarakat pedesaan Jawa. Namun ada akibat lain yang bertahan jauh lebih lama daripada sistemnya sendiri. Untuk mengangkut kopi dan gula ke pelabuhan, pemerintah kolonial harus membangun. Jalan diperbaiki, irigasi diperluas, gudang, pelabuhan, dan pusat distribusi bertambah di banyak kota. Dan pada paruh kedua abad ke-19, datang yang paling menentukan, yaitu kereta api. Jalur pertama dibuka pada 10 Agustus 1867, menghubungkan Semarang dengan Tanggung di Jawa Tengah. Dalam beberapa dekade berikutnya, rel membentang menyambungkan Batavia, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, sampai Malang. Howard Dick dan rekan-rekannya dalam buku The Emergence of a National Economy menjelaskan bahwa pembangunan jaringan transportasi pada masa kolonial menurunkan biaya angkut secara berarti, mempercepat distribusi, dan menyambungkan pasar-pasar yang sebelumnya terpisah. Rel itu dibangun untuk gula dan kopi, tetapi begitu rel ada, yang ikut bergerak di atasnya bukan hanya gula dan kopi. Pedagang bisa menempuh jarak yang dulu memakan berhari-hari dalam hitungan jam. Pegawai bisa ditempatkan lebih jauh dari kantornya, guru bisa dikirim ke kota lain, dan orang yang mencari kerja bisa berangkat ke kota yang belum pernah ia datangi, dengan ongkos yang sanggup ia bayar. Kota yang dilewati rel tumbuh menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan. Kota yang tidak dilewati tumbuh lebih lambat. Sejak saat itu, peta kepadatan Jawa mulai mengikuti peta relnya. Setelah 1870, melalui Agrariswet, perusahaan swasta Eropa memperoleh kesempatan lebih besar untuk menyewa tanah dan menanamkan modal. Perkebunan tebu, teh, kopi, kina, tembakau, dan karet berkembang pesat di Jawa dan sebagian Sumatera. Tetapi kantor, bank, sekolah menengah, rumah sakit modern, dan percetakan tetap berkumpul di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Sejarawan Anne Booth dalam bukunya The Indonesian Economy in the 19th and 20th Centuries menjelaskan bahwa investasi kolonial memang cenderung menumpuk di wilayah yang sudah lebih dulu punya infrastruktur, tenaga kerja, dan pasar. Jaraknya dengan pulau-pulau lain justru melebar menjelang abad ke-20. Menjelang akhir masa kolonial, susunannya sudah sangat jelas. Pusat pemerintahan di Jawa, rel terpadat di Jawa, pelabuhan utama di Jawa, sebagian besar industri pengolahan di Jawa. Ketika Indonesia merdeka pada 1945, negara baru ini mewarisi susunan tersebut secara utuh. Jaringan kota, birokrasi, pelabuhan, rel, dan sekolah sudah berdiri di tempatnya masing-masing, dan hampir semuanya berada di satu pulau.
Dalam keadaan ekonomi dan politik yang masih rapuh, memindahkan pusat kegiatan nasional ke tempat lain bukan pilihan yang masuk akal saat itu. Maka, pembangunan pada dekade-dekade awal berjalan mengikuti bentuk yang sudah ada. Keputusan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota memperkuat semuanya. Presiden, kementerian, lembaga negara, markas besar tentara, bank sentral, dan kantor pusat perusahaan negara berada dalam satu kawasan yang sama. Bagi dunia usaha, kedekatan dengan tempat izin diterbitkan mempermudah hampir segalanya. Disinilah putaran lama tadi muncul kembali dalam bentuknya yang modern. Dalam ilmu ekonomi wilayah, kecenderungan kegiatan ekonomi untuk berkumpul di satu tempat disebut aglomerasi. Masahisa Fujita, Paul Krugman, dan Anthony Venables dalam buku The Spatial Economy menjelaskan bahwa perusahaan cenderung memilih lokasi yang sudah punya pasar besar, tenaga kerja melimpah, jaringan pemasok, dan infrastruktur memadai. Ketika makin banyak perusahaan berkumpul di tempat yang sama, biaya produksi dan distribusinya justru turun, dan penurunan itu menarik perusahaan berikutnya. Bentuknya sama persis dengan putaran sawah tadi, hanya bahannya yang berganti. Dulu surplus beras menarik orang membuka sawah, sawah menambah surplus. Sekarang pabrik menarik pemasok, pemasok menurunkan biaya yang turun menarik pabrik berikutnya. Prosesnya terlihat jelas sejak dekade 1970-an. Setelah Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967, pabrik-pabrik mulai berdiri di sekitar Jakarta dan Jawa Barat. Kawasan industri bermunculan di Bekasi, Karawang, Tangerang, Purwakarta, lalu meluas ke Serang dan Cilegon. Di Jawa Timur, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Pasuruan menyambung menjadi koridor yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan produksi. Pendidikan tinggi mengikuti pola yang sama. Universitas-universitas besar menarik mahasiswa dari seluruh Indonesia. Dan setelah lulus, banyak di antara mereka bertahan di kota tempat mereka kuliah karena pekerjaannya memang ada di sana. Perpindahan yang awalnya dimaksudkan sementara berubah menjadi menetap. Jalan tol Jagorawi diresmikan pada 1978 sebagai jalan tol pertama di Indonesia, dan sejak itu jaringannya terus bertambah, menghubungkan kawasan industri, pelabuhan, bandara, dan pusat distribusi. Pada dekade 2010-an, Trans Jawa mempercepat pergerakan barang dan orang dari ujung barat sampai ujung timur pulau. Di luar Jawa, pertumbuhan juga berlangsung dan angkanya besar. Kalimantan berkembang lewat batu bara dan sawit, Sumatera lewat minyak, gas, dan perkebunan. Papua punya cadangan mineral berskala dunia. Tetapi sebagian besar kegiatan itu bersifat ekstraktif. Yang diambil adalah bahan mentahnya. Lalu bahan itu diolah, dibiayai, dan diperdagangkan dari tempat lain. Pabrik pengolahan, jasa keuangan, pusat riset, dan kantor pusat perusahaan tetap berada di Jawa. Artinya batu baranya digali di Kalimantan, tetapi keuntungan yang paling besar dicatat di Jakarta. Dan pekerjaan yang lahir dari pencatatan itu juga ada di Jakarta. Sampai di sini, seluruh cerita masih terdengar seperti keberhasilan. Sebuah pulau yang beruntung secara geologis, dikelola dengan baik selama 1000 tahun, dan tumbuh menjadi pusat sebuah negara besar. Maka ada 3 pertanyaan yang perlu diajukan dengan terang sebelum cerita ini ditutup. Siapa yang membayar? Sebagian besarnya dibayar oleh petani di dataran Jawa sendiri. Lahan pertanian produktif di beberapa wilayah terus berkurang karena alih fungsi, menurut catatan Kementerian ATR BPN. Padahal pulau ini masih salah satu penyumbang utama beras nasional. Yang berpindah tangan bukan tanah kosong. Yang berpindah tangan justru tanah terbaik yang kita miliki. Sebab gudang dan pabrik memerlukan hal yang sama dengan yang diperlukan sawah, yaitu tanah datar, dekat jalan, dan dekat air. Ongkos berikutnya dibayar oleh warga kota, yang airnya diambil dari bawah tanah. Berbagai penelitian yang diterbitkan BRIN, ITB, dan laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa sebagian wilayah Jakarta turun beberapa sentimeter setiap tahun akibat gabungan pengambilan air tanah, beban bangunan, dan keadaan geologinya. Penurunan itu memperbesar risiko banjirop dan mempersulit pengelolaan pesisir. Siapa yang memutuskan? Izin alih fungsi lahan diterbitkan di kantor kabupaten dan provinsi, dan pertimbangannya sebagian besar berupa penerimaan daerah, investasi, dan lapangan kerja. Hitungan itu sah dan bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi hitungan tersebut mengukur nilai sebidang sawah dalam satuan tahun. Sementara sawah itu sendiri dibentuk dalam satuan ribuan tahun oleh abu gunung api. Siapa yang tidak bisa menolak? Petani yang sawahnya berada di tengah,
ketika petak di kiri dan kanannya sudah berubah menjadi gudang, dan saluran airnya ikut terputus. Secara hukum ia bebas memilih, secara teknis sawahnya sudah tidak bisa diairi. Dan orang yang datang dari luar Jawa mencari pekerjaan juga tidak bisa menolak, sebab pekerjaan yang ia cari memang tidak tersedia dalam jumlah yang sama di daerah asalnya. Karena itu, tekanan di Jawa dan kelambatan di luar Jawa bukan dua persoalan yang berbeda. Keduanya adalah dua sisi dari putaran yang sama. Dan dari situ muncul pertanyaan yang sekarang sedang coba dijawab negara. Bisakah putaran itu dipindahkan? Langkah terbesarnya adalah pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Gagasan memindahkan ibu kota sebenarnya sudah muncul sejak masa Soekarno, tetapi baru mulai dikerjakan pada dekade 2020-an. Harapannya, pusat pemerintahan yang baru bisa mengurangi tekanan terhadap Jakarta, sekaligus menarik pertumbuhan keluar Jawa. Pengalaman negara lain memberi gambaran tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh langkah semacam itu. Berhasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada 1960. 6 dekade kemudian, Sao Paulo tetap menjadi pusat keuangan dan kegiatan ekonomi terbesar di negara itu. Malaysia membangun Putrajaya sebagai pusat administrasi, sementara Kuala Lumpur tetap menjadi pusat bisnisnya. Australia menempatkan ibu kotanya di Canberra, dan Sydney serta Melbourne tetap mendominasi kegiatan ekonominya. Polanya berulang, dan alasannya sama dengan yang sudah kita telusuri sepanjang cerita ini. Yang dipindahkan lewat keputusan adalah kantornya. Yang tidak bisa dipindahkan lewat keputusan adalah putarannya. Sebab putaran itu tersusun dari pasar, pemasok, tenaga terampil, sekolah, dan hubungan antar perusahaan yang terbentuk selama puluhan tahun. Meski begitu, ada yang berubah pada zaman ini dan belum pernah dimiliki Indonesia sebelumnya. Jaringan internet berkecepatan tinggi, komputasi awan, dan kerja jarak jauh mengurangi ketergantungan sebagian pekerjaan pada satu lokasi fisik. Kawasan industri, pelabuhan, dan pusat logistik baru juga sedang dibangun di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Apakah itu cukup untuk memulai putaran baru di luar Jawa? Masih terlalu awal untuk dinilai. Yang sudah jelas hanya syaratnya. Sebuah putaran baru menuntut infrastruktur yang merata, sekolah dan rumah sakit yang layak, kepastian hukum, dan sambungan antar pulau yang bisa diandalkan. Selama syarat-syarat itu belum terpenuhi, orang akan terus berangkat ke Jawa, dan mereka berangkat karena alasannya masuk akal. Kalau seluruh cerita ini ditarik menjadi satu, tidak ada satupun keputusan yang bisa ditunjuk sebagai penyebabnya. Tidak ada kerajaan yang membuat Jawa menjadi pusat Nusantara. Tidak ada satu kebijakan kolonial yang mengubahnya menjadi jantung Hindia Belanda. Tidak ada satu pemerintahan setelah kemerdekaan yang menciptakan kepadatan seperti sekarang. Yang ada hanyalah putaran yang sama, berjalan berulang-ulang selama lebih dari 1000 tahun. Dan setiap putarannya membuat putaran berikutnya lebih mudah terjadi di tempat yang sama. Abu gunung api membuat tanahnya subur. Tanah subur memungkinkan sawah. Sawah menahan orang supaya tidak berpindah. Orang yang menetap membangun lembaga. Lembaga menarik kerajaan. Kerajaan menarik pedagang. Pedagang menarik Belanda. Belanda membangun rel. Rel menarik kota. Kota menarik pabrik. Pabrik menarik orang lagi. Dan pada ujung barisan, itu berdirilah gudang di Karawang. Di atas tanah yang dibentuk ribuan tahun untuk menanam padi. Petak-petak sawah di sepanjang jalan itu masih ada. Dan sebagian masih ditanami. Tahun depan sebagian diantaranya akan dipatok. Dan tahun berikutnya akan diratakan. Yang menentukan bukan pemilik tanahnya. Yang menentukan adalah bahwa selama 1000 tahun, apapun yang tumbuh di kepulauan ini selalu menemukan alasan untuk tumbuh di tempat yang sama.